Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Agung Mas Arianto dengan NIM 7012301712. Kelas 4L Sistem Informasi. Di sini saya memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik menurut Undang-Undang ITE. Di sini Bapak saya mendapatkan jurnal yang berjudul Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Cross Border E-commerce. Di sini sedikit pendahuluan dari saya Bapak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen, tantangan dalam melindungi hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika konsumen mengalami kerugian melalui transaksi cross border e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini saya membuat 3 latar belakang. Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi memicu pertumbuhan e-commerce lintas negara. Yang kedua ada konsumen dapat membeli produk layanan dari luar negeri melalui platform digital, misalnya Bapak aplikasi Lazada ataupun Shopee. Yang ketiga ada tantangan utama perlindungan hukum konsumen dalam transaksi lintas negara masih lemah di Indonesia. Perumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana perlindungan konsumen di transaksi cross border e-commerce menurut Undang-Undang PK dan Undang-Undang ITE. Yang kedua ada apa tantangan utama dalam perlindungan konsumen pada transaksi lintas negara. Yang ketiga ada bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen. Di sini ada juga tujuan. Yang pertama menjelaskan pengaturan perlindungan konsumen dalam cross border e-commerce. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan perlindungan konsumen. Yang ketiga ada menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen. Pembahasannya, yang pertama ada dasar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang PK. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kedua undang-undang ini menjadi dasar perlindungan konsumen, namun belum mengatur secara spesifik transaksi lintas negara. Yang kedua ada pengaturan perlindungan konsumen. Undang-Undang PK melindungi hak konsumen, yaitu informasi benar, advokasi, kompensasi jika barang ataupun jasa tidak sesuai. Undang-Undang ITE memperluas cakupan hukum Indonesia untuk perbuatan hukum yang berdampak di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh pihak asing. Banyak platform internasional mencantumkan klausul pilihan hukum negara asal sehingga konsumen Indonesia kurang terlindungi. Yang ketiga ada tantangan perlindungan konsumen. Di sini ada yang pertama ada perbedaan yurisdiksi hukum, sulit menentukan hukum yang berlaku. Selanjutnya, minimnya regulasi khusus. Indonesia belum punya aturan rinci untuk cross border e-commerce. Yang ketiga ada kesulitan penegakan hukum. Proses hukum lintas negara rumit dan panjang. Yang terakhir ada kurangnya edukasi konsumen. Banyak konsumen belum memahami risiko dan haknya. Yang keempat ada mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini ada Undang-Undang PK, yaitu penyelesaian sengketa melalui lintas atau pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Yang kedua, Undang-Undang ITE, yaitu menyelesaikan konsiliasi
mediasi, dan arbitrasi. Yang ketiga ada kendala, yaitu penyelesaian litigasi efektif hanya pelaku usaha berada di Indonesia. Jika di luar negeri, konsumen harus mengikuti mekanisme internasional yang sering tidak menguntungkan. Di sini ada rekomendasi yang kelima, pemerintah perlu membentuk regulasi khusus untuk transaksi cross border e-commerce. Yang kedua ada platform e-commerce didorong mencantumkan klausul pilihan hukum yang adil dalam syarat dan ketentuan. Yang terakhir ada edukasi konsumen perlu ditingkatkan agar lebih memahami hak dan risiko. Kesimpulan dari materi yang kami buat Bapak di sini bisa kami simpulkan, perlindungan konsumen dalam transaksi cross border e-commerce di Indonesia saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE yang belum secara spesifik mengatur transaksi lintas batas negara, sehingga menghadapi tantangan seperti perbedaan yurisdiksi hukum, minimnya regulasi khusus, kesulitan penegakan hukum, dan kurangnya edukasi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar hak-hak konsumen Indonesia tetap terlindungi dalam era perdagangan digital global. Sekian dari saya Bapak, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.